Bismillahirrahmanirrahim. Sabihati sabha, dan demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Fassabiqati sabqa, dan demi malaikat yang mendahului dengan kencang. Ini kemarin terakhir pembahasan kita. Kita akan lanjutkan pada ayat yang kelima insyaallah. Barakallahu fikum. Sambil menunggu ini ya, proyektor, tidak apa-apa, kita lanjut saja membaca fal mudabbirati amra. Kemarin sudah ada qori'nya, nggak ada yang siap ya qori'nya ya. Ustadz Furqon sakit ya. Mau baca? Mau baca? Enggak. Tafsir dari ayat fal mudabbirati amra. Kalau belum siap tidak apa-apa. Belum siap ya. Baik, saya bacakan langsung saja. Nanti kalau sudah siap bisa nanti di ayat yang ke-15 insyaallah ya. Barakallahu fikum. Diperhatikan ayat yang kelima. Fal mudabbirati amra, demi malaikat yang mengatur, yakni amra, urusan, yaitu urusan dunia ini. Demi malaikat yang mengatur urusan dunia ini. Ai al malaikah, maksudnya di sini al mudabbirat di sini adalah kalangan para malaikat. Alladzina ja'alahumullahu an yudabbiru katsiran min umuril alamil alawiyyi was-sufli, yang mana Allah jadikan mereka, para malaikat tersebut, an yudabbiru, mereka itu mengatur, katsiran min umuril alamil alawi, kebanyakan atau umumnya perkara alamil alawi, yaitu alam alawi. Alam alawi adalah langit, alawi tinggi, yaitu alam langit, wasufli, dan yaitu bumi. Nah, jadi mereka itu ditakdirkan oleh Allah, memang diperintah oleh Allah, disuruh oleh Allah, diutus oleh Allah untuk melakukan tadbir, ya, pengaturan. Ya, tentunya Allah yang menyuruh mereka. Yani yudabbir, mengatur urusan alamil alawi dan alamis sufli, yakni langit dan bumi. Jadi ada mudabbirat, ada malaikat-malaikat yang memang Allah tugaskan mengatur urusan langit dan urusan bumi. Minal amtori, dari perkara amtor, mator, hujan. Ya, hujan ini adalah tugas, ya, malaikat yang Allah utus khusus, ya, untuk mudabbirat tadi. Nah, di hujan ini atas perintah Allah kepada malaikat untuk mengatur masalah hujan, wan nabat, dan tumbuh-tumbuhan, ya, sehingga tumbuhan itu teratur, bisa, yakni tumbuh dengan baik dan bisa panen, bisa berbuah. Nah, itu semua karena pengaturan dari malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal asjar, dan pepohonan, pohon-pohon, ada yang, ya,
pohon yang dia punya akar yang kuat, ada pohon yang punya akar yang rapuh. Semuanya itu dalam tadbir dari malaikat tersebut yang diperintah oleh Allah. Wariyah, dan angin pun juga begitu. Angin yang kita rasakan ini ternyata juga sudah diatur oleh mudabbirat tadi, malaikat-malaikat yang ngatur tadi, dan itu pun atas perintah Allah. Wal bihar, dan yakni lautan, lautan yang luas. Mungkin kita berpikir kenapa kok nggak surut-surut, maksudnya nggak kering. Kalau surut pasang lagi, surut lagi, itu sering terjadi. Tapi kalau kering, nggak pernah kita jumpai laut kering. Alhamdulillah sampai saat ini laut masih berjalan seperti biasanya, dan yakni masih asin. Coba air laut itu berubah, mungkin semua tatanan di muka bumi ini tidak akan berjalan dengan baik, karena memang laut itu diantara fungsinya adalah menjadikan tawar atau menjadikan netral apa saja yang masuk ke dalamnya. Dari kotoran-kotoran itu dinetralkan oleh apa? Oleh air laut. Nah, kemudian wal ajinnah, perkara-perkara yang sifatnya ajinnah, yang tidak kelihatan, yaitu jin, termasuk juga ajinnah, janin itu sendiri. Janin yaitu apa saja yang ada di dalam kandungan seorang ibu, itu diatur sampai dia menjadi bayi yang sempurna, kemudian dilahirkan. Kemudian wal hayawanat, dan binatang-binatang, hewan-hewan. Kita jumpai sampai sekarang hewan itu senantiasa ada, hidup, semua itu karena ada mudabbirat, ada malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengaturnya. Wal jannati wan nar, surga dan neraka yang sekarang pun juga sudah ada, disiapkan untuk orang yang beriman untuk surga Allah, dan untuk orang-orang mujrimin, kufar, untuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairi dzalik, dan selain itu. Ini adalah tugas-tugas mudabbirat, yaitu malaikat yang diutus oleh Allah untuk mengatur urusan alamil alawi dan alamis sufli, alam langit dan alam bumi. Kemudian yauma tarjufur rajifah, pada ayat yang selanjutnya, yakni yauma tarjufur rajifah, ayat yang ke-6. Pada hari tarjufur rajifah, yakni ketika tiupan pertama menggoncangkan alam semesta ini. Yauma tarjufur rajifah, yaitu pada hari ketika tiupan pertama itu mengguncangkan alam semesta. Wahia qiyamus sa'ah, dan itu adalah hari kiamat. Tatsba'uha radifah, lalu diikuti oleh tiupan yang kedua, diiringi oleh tiupan yang kedua, ay ar-rajfatul ukhra allati tardifuha wa ta'ti tilwuha, yang mana tiupan yang kedua tersebut mengiringi yakni tiupan yang pertama. Jadi kalau tiupan yang pertama itu adalah tiupan berupa goncangan alam semesta ini. Di ketika tiupan pertama, maka bumi ini atau alam semesta ini menjadi berguncang. Kemudian tiupan
Yang kedua yaitu menjadikan manusia semuanya itu bangkit dari kubur. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tiupan ya, yakni as-sur, sangkakala. Menurut akal manusia, kata para ulama, menurut akal manusia tiupan itu adalah suatu yang menimpa manusia yang paling ringan. Umpamanya kita meniup lilin, tiupan itu kan ringan secara asal. Nah, kita meniup sesuatu, itu kan tiupan itu apa? Suatu yang ringan, beda dengan pukulan, hantaman, tendangan dan lain sebagainya. Ternyata dengan tiupan tersebut Allah jadikan bisa mengguncangkan alam semesta ini, bahkan bisa membangkitkan ya manusia dari kuburnya. Ini menunjukkan bahwasannya ya manusia ini adalah makhluk yang lemah. Allah ingin menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mampu menghancurkan alam semesta ini, memporak-porandakan alam semesta ini, bahkan mematikan manusia itu hanya dengan tiupan yang mungkin di dunia kita anggap tiupan itu suatu yang remeh. Nah, itu hikmah kenapa kok tiupan, kok ndak nanti itu yang ada itu umpamanya hantaman atau tendangan atau lain sebagainya. Kenapa kok tiupan? Allah ingin menunjukkan bahwasannya manusia ini adalah makhluk yang lemah. Di tiupan pertama seluruh makhluk itu mati dan semuanya hancur. Di tiupan yang kedua Allah jadikan yakni manusia itu bangkit dari alam kubur. Di tiupan yang pertama maka bumi langit terbelah ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibun tatharat wa idzal biharu fujirat." Ini terjadi pada tiupan pertama, apabila langit terbelah, apabila bintang-bintang yakni berjatuhan, dan apabila lautan menjadi lautan api. Ini terjadi di tiupan pertama. Allah juga berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Apabila bumi itu digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Nah, ini di tiupan pertama, hanya dengan tiupan, bukan dengan yang lainnya. Hanya dengan apa? Tiupan. Allah ingin menunjukkan bahwasanya manusia ini adalah makhluk yang lemah. Dengan tiupan saja ya, alam semesta ini hancur. Allah juga berfirman, "Wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa." Dan ketika sangkakala itu ditiupkan, maka sa'iqa man fis sama wa man fil ard. Semuanya yang ada di langit maupun di bumi itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya dengan apa? Nufikha fis-sur, sangkakala itu ditiupkan ya, maka seketika itu sa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Semua yang di langit dan di bumi itu menjadi mati, illa man Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Ini tercantum di dalam Quran surah Az-Zumar ayat 68. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pada tiupan yang kedua ya, pada tiupan yang kedua, yang ats-tsaniyah, ini barulah manusia dibangkitkan dari kubur. Nah, di dalam hadis itu dijelaskan bahwasanya jarak dari tiupan pertama ke tiupan kedua itu adalah 40. Kemudian ditanya Abu Hurairah, 40 itu apakah 40 hari? Saya tidak bisa memastikan. Kemudian ditanya lagi, apakah 40 itu adalah 40 bulan? Saya tidak bisa memastikan. Kemudian ditanya lagi, apakah 40 itu adalah 40 tahun? Saya tidak bisa memastikan. Yang jelas 40. Jarak antara apa?
jarak antara tiupan sangkakala yang pertama dengan sangkakala yang kedua. Nah, khawatirnya 40 detik. Ya, naudzubillah min dzalik ya. Jadi 40, yang jelas 40 ya. Sahabat Abu Hurairah saja tidak bisa memastikan 40 itu 40 apa ya, jarak antara tiupan pertama dan kedua. Taib. Kemudian ketika setelah ditiup sangkakala yang kedua itu, maka Allah menurunkan air dari langit ya. Allah menurunkan air dari langit, yaitu air hujan yang menjadikan manusia itu tumbuh sebagaimana tumbuhnya tetumbuhan ya. Biasanya kalau hujan itu Pak ya, habis hujan ya, tumbuh-tumbuhan itu tumbuh. Seperti itu nanti manusia tumbuh dari kubur ya. Dan ya dikatakan tidak tersisa ya sesuatu pun dari tubuh manusia kecuali akan sirna, semuanya akan sirna kecuali satu tulang, yaitu ajnabudz dzanab, yaitu ujung tulang ekornya. Dan dari situlah Allah bangkitkan lagi manusia itu dibentuk sempurna seperti pada awalnya ya. Jadi nanti jenengan tidak perlu heran ya, kok bisa nanti kita dibangkitkan lagi ya, kok bisa kita jadi manusia utuh, kan kita sudah dikubur, kita sudah hancur, kita sudah jadi tulang, bahkan ada yang ya tulang-tulangnya sudah hilang semua, tapi yang pasti tulang ya, ujung tulang ekor ya atau ajnabudz dzanab ini tidak akan hancur, Allah takdirkan. Jadi jenengan kalau pengen bukti atau ingin percaya ya, nanti kalau gali kubur itu ketemu tulang ya, tulang yang tidak akan hancur, ditakdirkan tidak hancur itu adalah ajnabudz dzanab ya. Mungkin yang lainnya tidak ketemu, kepalanya tidak ketemu, umpamanya tulang tangannya tidak ketemu, kakinya tidak ketemu, tapi yang namanya ajnabudz dzanab ini sampai hari kiamat ditakdirkan oleh Allah tidak hancur. Dan dari ajnabudz dzanab ini yakni Allah bentuk lagi manusia sebagaimana asalnya. Taib, barakallahu fikum. Nah, dan ini bukan suatu yang mustahil ya, untuk membantah orang yang tidak percaya dari kalangan orang kafir atau orang ateis atau orang yang tidak percaya dengan hari kebangkitan. Maka kita katakan, bukankah suatu yang awal itu lebih sulit daripada suatu yang berikutnya, yang kemudian? Maksudnya apa? Memulai penciptaan itu lebih sulit daripada mengulanginya kembali. Saya ulangi lagi ya, menciptakan pertama kali itu lebih sulit dari mengulanginya kembali. Harusnya panjenengan atau orang ateis atau orang kafir yang merasa tidak yakin dengan hari kebangkitan, bahwasanya manusia akan dibangkitkan kembali dan dibentuk kembali seperti semula, yang nggak percaya itu harusnya lebih heran dengan penciptaan dirinya yang awalnya tidak ada menjadi ada ya. Bukankah kita semua sepakat bahwasanya menciptakan yang awal, yang pertama kali, yang awalnya tidak ada menjadi ada itu lebih sulit daripada hanya sekedar mengulanginya kembali ya. Nah, umpamanya belum pernah ada mobil ini umpamanya ya, belum pernah ada mobil umpamanya, mobil belum ada umpamanya, maka menciptakan mobil pertama kali itu lebih sulit daripada apa? Setelah mobil itu ada, kemudian ya ada orang mengkonstruksi lagi mobil ya. Nah, maka manusia seperti itu. Apa sulitnya bagi Allah mengulangi penciptaan manusia kembali ya, yang mana manusia itu awalnya tidak ada menjadi ada, kemudian mati, kemudian dibangkitkan kembali seperti asalnya semula. Tidak ada yang yakni sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian digambarkan di ayat berikutnya setelah ya
disampaikan bahwasannya ada tiupan sangkakala yang pertama diikuti dengan tiupan sangkakala yang kedua. Kemudian Allah berfirman, qulubu yauma idzi wajifah. Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut dan ngeri. Tayyib. Barakallahu fikum. Maksudnya munza'ijatun min syiddati ma tara wa tasma'. Ya. Mereka itu merasa sangat cemas dan gelisah karena dahsyatnya apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Nah, seluruh manusia saat itu ketika terjadi hari kiamat tersebut semuanya merasa takut, gelisah. Bahkan Allah berfirman di dalam ayat yang lainnya bahwasannya wajah-wajah manusia yang berdosa saat itu membiru, ya, membiru, jadi biru. Nah, Allah berfirman, wa nahsyurul mujrimina zurqa, wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Dan kami kumpulkan orang-orang yang mujrimin, orang-orang yang berdosa itu pada hari itu zurqa, ya, dengan wajah yang membiru. Wajahnya jadi apa? Jadi biru. Ya. Kita di dunia kayaknya nggak pernah ya lihat manusia wajahnya biru, ada Pak? Ada dicat biru, ada ya. Tapi kalau biru takut sampai biru wajahnya. Adanya pucat ya, putih. Tapi kalau sampai biru itu kan belum ada sepertinya di manusia di dunia ini. Nah, nanti pada hari kiamat itu sampai zurqa, sampai membiru. Nah, dan digambarkan di dalam ayat lain wa qulubuhum atau wa afidatuhum, ya, di dalam surah Ibrahim, ya, ayat 43. Wa afidatuhum hawa, hati-hatinya manusia saat itu hawa, kosong. Ya, hati-hatinya apa? Kosong. Ya, ini multi tafsir. Ada ulama yang mengatakan, ya, hatinya benar-benar kosong, hatinya itu naik ke atas. Saking kagetnya hatinya naik ke atas sampai yang di dadanya itu kosong. Ada yang menafsirkan seperti itu. Ada yang kosong dalam keadaan maksudnya dia, ya, adanya wujuduhu ka'adami, adanya hatinya tersebut tapi kosong. Kosong itu dia, ya, tidak bisa berpikir dengan baik, tidak bisa merasakan dengan baik. Jenengan kalau sudah genting atau jenengan kena musibah dengan musibah yang besar, kan seringnya itu afidatuhum hawa, hatinya kosong, dia ajak bicara nggak nyambung, ya Pak ya. Pernah ngalami seperti itu ya. Kalau kita sudah hati kosong itu kita sudah kena musibah yang besar, ya. Makanya kalau ada keluarga orang yang meninggal itu, ya, umpamanya sedang hawa, sedang kosong pikirannya, jangan diajak ngobrol, tidak nyambung, ya, pikirannya kemana, kita ajak ngobrol kemana, tidak nyambung biasanya, ya. Ketika terjadi hari kiamat itu, ya, qulu atau afidatuhum hawa, ya, yaitu, ya, hati-hati mereka itu, ya, kosong. Ini seperti yang digambarkan di dalam, ya, ayat ini, qulubu yauma idzin wajifah, hati-hati mereka pada hari itu wajifah, sangat takut, sangat gelisah. Kemudian absaruha khasyi'ah, pandangannya khasyi'ah, tunduk, ya, pandangannya tunduk begitu. Nah, ai dzalilatun haqiratun, maksudnya, ya, dzalilah, dia tunduk, haqirah, hina. Orang kalau sudah takut itu Pak, tidak berani apa? Tidak berani natap, tidak berani apalagi mendangah. Ya. Bagaimana, ya, manusia itu mau menatap? Bagaimana manusia itu mau mendangah? Orang dirinya tidak yakin bahwasanya dirinya itu akan selamat. Ya. Makanya semuanya apa? Absaruha khasyi'ah, pandangannya tunduk semuanya.
qad malaka qulubuhum al-khauf, yaitu rasa takut telah menguasai hati mereka. Ya. Kalau kita sedang melakukan kesalahan itu Pak ya, terus ada di hadapan bos kita, kita hanya apa? Bisa tunduk. Atau umpamanya ada orang yang pelaku kejahatan lalu dihakimi, umpamanya di persidangan, dia hanya bisa apa? Tertunduk. Ya. Itu di dunia sudah ada sikap-sikap apa? Khosyi'ain, tunduk. Ya. Apalagi nanti di akhirat. Ya, kita semua ditampakkan atas perbuatan kita. Ya, bagaimana kita tidak tunduk? Ya. Kita tidak akan mungkin sempat untuk mendangahkan kepala kita. Wa udhila afidatuhum al-faza', dan rasa cemas telah meliputi dada-dada mereka. Wa ghalaba alaihim at-ta'assufu wastawalat alaihimul hasrah, dan kekacauan kemudian penyesalan itu meliputi diri mereka. Ya, diri mereka kacau, ya, menyesal. Ya, kenapa saya waktu di dunia tidak memanfaatkan waktu saya dengan sebaik-baiknya dalam keimanan, di dalam tauhid, di dalam Islam dan seterusnya. Kemudian yaquluna ay al-kuffar, orang-orang kafir itu berkata fid dunya, ketika di dunia, ala wajhit takdzib, yaitu dengan bentuk pengingkaran. Orang-orang kafir itu ketika di dunia mengatakan dengan takdzib, dengan pengingkaran, aidza kunna 'idhaman nakhirah, ya, apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang telah hancur. Ya. Orang kafir itu tidak percaya. Ya, aidza kunna 'idhaman nakhirah, apakah akan dibangkitkan juga tulang-tulang kita yang padahal sudah hancur, aibaliyah futanan, ya, yang sudah hancur dan sudah terpencar-pencar. Apakah mungkin itu, kata mereka? Ya, mereka mengingkari, tidak percaya. Ya, kok bisa? Ya, tulang sudah hancur kok dibangkitkan lagi? Itu ketika di dunia, ya. Ketika di dunia masih mengingkari seperti itu. Ya, ketika di akhirat ya mereka akan menyaksikan sendiri, ya, bahwasanya ya tulang-tulang mereka akan dikembalikan seperti semula. Qalu tilka idzan qarratun khasirah. Mereka berkata yang demikian itu adalah idzan qarratun khasirah, suatu pengembalian yang merugikan. Ya, ai istab'adu an yab'athahumullah wa yu'idahum ba'dama kanu 'idhaman nakhirah jahlan minhum biqadratillahi wa tajrahu alaihi. Taib. Ya, karena mereka tidak percaya, bahwasanya mereka itu enggak percaya bahwasanya akan dikembalikan mereka itu dari tulang-tulang yang sudah hancur, karena mereka jahlan, mereka bodoh, ya, bodoh terhadap qadratillah atau qudratillah, kuasa Allah, wa tajarra'u alaihi, dan mereka menentang, ya. Nah, barakallahu fiik. Jadi mereka kenapa tidak percaya? Karena mereka jahil, ya, karena mereka bodoh dengan kuasa Allah. Ya. Manusia itu ya terkadang lebih percaya kepada kuasa dirinya, ya, kepada kuasa dirinya atau kuasa orang lain percaya, tapi giliran kuasa Allah tidak percaya. Ini adalah suatu suatu perbuatan yang bodoh, ya. Kepada manusia percaya, kepada qudratillah, kuasa Allah tidak percaya. Qala Allahu fi bayani suhulati hadzal amri alaihi fa inna ma hiya zajratu wahidah
Allah berfirman tentang mudahnya masalah ini. Ya, mudahnya Allah mengembalikan ya manusia itu dari tulang itu menjadi manusia lagi. Fa innama hiya zajratun wahidah. Sesungguhnya itu pengembalian tersebut, pengembalian dari tulang menjadi manusia lagi itu hanya dengan apa? Zajratun wahidah. Hanya dengan tiupan satu kali tiupan saja. Zajratun wahidah. Hanya dengan tiupan satu kali tiupan saja. Ya, ditiup sangkakala yang kedua, maka tumbuhlah manusia itu ya dari tulang ajnabud dzanab tadi menjadi manusia ya sempurna. Yunfakhu fisur, ditiup sangkakala itu. Fa idzal khalaiqu kulluhum bisahirah. Nah, maka seketika itu al khalaiq, seluruh makhluk ya khususnya manusia itu semuanya yakni bangkit hidup kembali, ay ala wajhil ardi, di permukaan bumi, qiyamun yang turun, mereka semuanya berdiri yang turun dalam keadaan ya menunggu ya. Jadi mereka dibangkitkan kemudian mereka menunggu. Fayajma'uhumullah, kemudian Allah kumpulkan mereka. Wa yaqdi bainahum bihukmihil adli, kemudian Allah ya berikan keputusan terhadap mereka itu dengan hukumnya yang adil. Wa yujazihim, dan memberikan balasan terhadap mereka. Nah, jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, iwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Itulah pembahasan ayat yakni 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Kita lanjutkan. Ini belum ditalqin ya, 15 sampai 26. Ya, belum ditalqin ya. Belum ya. Baik, kita kurang berapa menit ini? Kurang berapa menit, Pak? 12. 6 menit. Tanggung ya. Atau kita talqin dulu saja ya. Talqin saja, nanti pembahasannya pertemuan berikutnya ya. Biar nanti pertemuan berikutnya tidak perlu baca. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal ataka haditsu Musa. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى
فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى Dibaca terjemahannya, nanti tafsirnya pertemuan berikutnya. Monggo dibaca terjemahannya. Sudahkah sampai kepada Muhammad kisah Musa ketika Tuhan memanggilnya Musa di lembah suci, yaitu lembah tua. Pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya. Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi dia Fir'aun mendustakan dan mendurhakainya. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menentang Musa. Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru memanggil kaumnya, seraya berkata, Akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Maka Allah mengukurnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah. Baik, barakallahu fiik. Ini cukup. Insyaallah tafsirnya pada pertemuan berikutnya bismillah. Baik, barakallahu fikum. Ini sudah mendekati adzan. Jika memang ada yang mau bertanya, ya disampaikan, nanti adzan dilanjutkan setelah adzan. Pertanyaan-pertanyaan yang lain monggo. Jika ada yang ditanyakan monggo, ada waktu. Oke. Oke, Pak. Ketika dijelaskan bahwa malaikat yang mengatur pikiran Allah untuk mengatur segala urusan dan bilangan dunia pada waktu itu, mau menjelaskan hikmah penciptaan malaikat bahwa sesungguhnya Allah itu Maha Kuasa dan tidak menciptakan malaikat. Dan kita tahu itu apa hikmahnya Allah menciptakan malaikat dan mengatur seluruh urusan yang ada di langit dan di bumi dan pada waktunya. Yang pertama. Yang kedua, kita mengetahui juga bahwa ada dasar para nabi itu tidak hancur, bahkan dari pun Allah butuh. Yang kita tahu seperti itu. Apakah nanti juga dibagikan seperti tubuhnya, seperti tanaman yang disampaikan. Yang kedua, yang ketiga, tentang bumi itu kita dihancurkan itu yang kita tahu ada dasar bahwa Allah menciptakan bumi, apakah sama dengan bumi yang kita telah sekarang ataukah berbeda? Nah, ada 3 pertanyaan ya. Jadi yang pertama berkenaan dengan apa tadi? Hikmah malaikat. Taib. Ada satu hikmah yang paling dan bisa kita paling bisa kita tadabburi. Nah, dari hikmah ya Allah menciptakan malaikat. Kenapa Allah masih menciptakan malaikat kan gitu ya? Karena Allah Maha Kuasa ya. Apakah Allah tidak bisa ngatur bumi, langit, kemudian alam semesta ini, kok masih
apa? Mengutus malaikat. Barakallahu fikum. Hikmah yang bisa kita tadaburi diantaranya adalah ya, sebagaimana ya kita bisa melihat sendiri yakni di dunia ini seorang raja ya, atau orang yang kaya ya, seorang raja atau orang kaya. Kemudian orang kaya itu kadang kan ingin menampakkan kekayaannya, atau raja itu ingin menampakkan kehebatannya dengan macam-macam. Dengan apa namanya? Menampakkan bahwasanya dia punya harta banyak. Ada juga menampakkan apa namanya? Kendaraannya banyak. Menampakkan kemudian apa? Rumahnya yang banyak, besar-besar. Salah satu juga yang ingin ditampakkan oleh seorang raja itu, saya punya pasukan yang banyak ya. Saya punya pasukan banyak, sehingga dia berbangga dengannya, dan pasukan itu dikendalikan oleh raja tersebut. Allah Subhanahu wa taala bukan berarti tidak mampu apa namanya mengatur alam semesta ini ya. Allah Maha Kuasa, Allah Qadir ya, Allah Malik, Allah Akbar ya, Allah Maha Besar dan seterusnya ya. Allah hanya ingin apa? Menunjukkan kepada manusia pasukan-pasukannya yang besar ya. Pasukannya loh besar. Jangan jauh-jauh memikirkan Tuhannya ya. Memikirkan malaikatnya saja manusia sudah tidak mampu ya, tidak bisa apa namanya menandingi. Lalu bagaimana dengan Tuhannya? Allah sering menampakkan seperti itu. Allah menampakkan apa namanya? Menampakkan salah satunya malaikat. Kemudian Allah menampakkan arsy-nya. Kenapa Allah yaitu sampaikan di banyak ayat ya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa dzul 'arsyil majid ya, disifati arsy-nya itu ya, arsy-nya besar, arsy-nya mulia. Kenapa? Karena Allah ingin menunjukkan bahwasanya makhluknya saja seperti itu, besar ya, makhluknya besar, makhluknya agung. Lalu bagaimana dengan penciptanya? Itu diantara hikmahnya. Jadi itu yang paling bisa kita tadaburi. Jadi Allah hanya ingin menunjukkan bahwasanya Allah itu maha besar. Makhluknya saja begitu besarnya, malaikatnya itu ya begitu banyaknya dan begitu besarnya. Lalu bagaimana dengan Tuhannya? Kan seperti itu ya. Baik. Kemudian yang kedua ya, yang kedua berkenaan dengan kebangkitan ya. Ya, berkenaan dengan ada jasad para nabi dan rasul atau orang-orang yang Allah kehendaki itu jasadnya masih utuh ya, bahkan dagingnya masih utuh, ada yang masih segar darahnya ya. Apakah dibangkitkan seperti yang tadi disampaikan bahwasanya Allah turunkan hujan kemudian dari ajnabut tanab itu ya bangkit seperti tumbuh-tumbuhan. Barakallahu fikum ya, yang sudah hancur lebur saja itu Allah bisa bangkitkan ya kan. Jadi yang ajnabut tanab saja, yang hanya ujung tulang ekor saja itu bisa dijadikan dibentuk manusia yang utuh kembali, apalagi yang tadi yang dia memang ditakdirkan oleh Allah nabi itu jasadnya ndak dimakan bumi, jasadnya masih utuh ya, hanya saja dia mati gitu saja, dia mati, dia tidak beraktivitas di muka bumi ini ya, dia lebih mudah lagi ya. Kemudian apakah sama? Pertanyaannya kan apakah sama? Ya, nanti wallahu alam seperti apa nanti. Yang jelas bangkit dari kubur ya, yang jelas bangkit dari kubur seperti semula. Nah, itu lebih mudah. Kemudian yang terakhir berkenaan dengan oh ya, tapi barakallahu fiik. Diadani dulu nanti setelah adzan. Jadi apakah
bumi yang telah dihancurkan itu jadi bumi yang sama, apakah bumi yang berikutnya? Nah, itu ada ayatnya. Nah, silakan diadani dulu. Barakallahu fikum. Berkenan dengan bumi ya. Jadi bumi ketika dihancurkan ya, bumi yang kita tempati ini ketika terjadi hari kiamat lalu dihancurkan, apakah menjadi bumi lagi seperti yang kita tempati ini ataukah bumi yang lain atau seperti apa? Nah, ini pembahasan tentang ini telah kita bahas di tafsir dari surah Al-Insyiqaq ya. Yaitu ketika wa idzal ardu muddat, dan ketika bumi itu diratakan. Baik. Wa idzal ardu muddat, dan ketika bumi itu diratakan. Nah, ini tafsirannya adalah ada dalam ya Al-Qur'an di dalam ayat lain dalam surah Ibrahim ayat 48. Ini tidak bisa ditampilkan ya. Di dalam surah Ibrahim ayat 48 ya, yauma yubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barzulillahil wahidil qahhar. Ya. Pada hari ketika bumi itu diganti dengan bumi yang lain. Jadi bukan bumi yang kita tempati itu ya. Diganti dengan bumi yang lain ya. Kemudian wassamawatu, dan langit pun juga seperti itu. Wa barazulillahil wahidil qahar, dan mereka menghadap Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Kemudian ya Ibnu Mas'ud ketika menjelaskan ayat ini, yaitu Allah ganti bumi yang kita tempati ini ketika terjadi hari kiamat, Allah ganti, setelah Allah ratakan Allah ganti dengan bumi yang lain. Itu kata Ibnu Mas'ud, ardun bayda ka'annaha fiddatun lam yasfak fiha damun haramun wa lam ya'mal fiha bima'siyatin. Yaitu ardun bayda, bumi yang putih ya, seakan-akan apa? Fiddah, seakan-akan perak. Jadi nanti warnanya bumi yang baru itu putih, warnanya seperti perak yang
yang tidak pernah ditumpahkan damun haram, darah haram, walam ya'mal fiha bimaksiyah, dan tidak ditempati ya bumi yang baru itu perkara-perkara maksiat. Ya, beda dengan bumi yang kita tempati ini, ya banyak manusia melakukan maksiat. Bumi yang baru tidak ditempati perkara maksiat. Kemudian ada yang mengatakan, ya ulama lain mengatakan dari ucapan salaf, itulah padang mahsyar itu sendiri. Di ardun baydha itulah padang mahsyar itu sendiri. Jadi ya Allah alam, nanti ya kepastiannya kita akan ya menyaksikan ketika apa? Terjadi hari kiamat. Ya bumi itu yang jelas, bumi yang kita tempati dihancurkan, diratakan, kemudian jadilah ya bumi yang baru yang dia itu ya ardun baydha yang seperti fiddah. Ya, bumi yang putih seperti perak. Kemudian ya di bumi yang baru tersebut ya tidak ada perbuatan maksiat, tidak ada darah di situ, ya tidak ada pertumpahan darah. Dan kemudian ya ada yang mengatakan juga ulama, itulah ya padang mahsyar itu sendiri. Ya, itulah menjadi tempat berkumpulnya ya manusia di bumi yang baru tersebut, yaitu padang mahsyar itu sendiri. Kemudian ya ada ya athar lainnya bahwasannya dijadikan bumi itu saat itu seperti kulit yang rata, ya seperti kulit yang rata. Ya. Kulit yang rata itu seperti apa? Kulit kalau ya jenengan menyamak kulit itu ya, kulit umpamanya kulit kambing, setelah itu kan diratakan seperti itu, datar. Jadi kalau bumi yang kita tempati sekarang ini bulat, ya nanti itu rata, ya lurus, ya seperti apa? Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan bumi yang baru ya. Jadi ada beberapa tafsiran. Yang pertama adalah bumi putih, perak, dan ada yang menafsirkan itulah ya padang mahsyar yang nanti akan kita menjadi tempat berkumpul kita. Barakallahu fiik. Ada lagi? Monggo. Silakan. Atau ada yang ditanyakan lagi Pak Teguh mungkin? Cukup. Yang lainnya? Sudah ada pertanyaan lagi ya? Ustaz Mahi masih ikut kajian ya Ustaz Mahi? Ya, baik. Ini jamaah ini diundang semua Ustaz Mahi? Enggak ya? Ini doakan beliau Ustaz Mahi besok acaranya lancar, akan melangsungkan akad nikah di Kediri. Ya, mudah-mudahan acaranya lancar dan Allah berikan keberkahan. Ya, dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Barakallahu fikum. Ini itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kami pribadi dan untuk panjenengan semua. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.